Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati insyaallah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat nggih? Alhamdulillah. Karena bagaimanapun juga di saat-saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam atau berbagai limpahan nikmat serta rezeki. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu semua, rezeki itu bukan hanya sebatas nominal jumlah saldo yang berada di rekening kita. Rezeki niku bukan hanya sebatas berapa luas tanah, jumlah mobil, tingginya jabatan yang kita miliki, bukan hanya sebatas itu. Meskipun kita tahu itu bagian dari rezeki, tapi hakikat rezeki bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa istiqomah, kontinu atau konsisten dalam beribadah. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita niku merupakan rezeki berupa anak soleh ataupun solihah. Atau rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah keselamatan dari mara bahaya, Allah selamatkan dari kejahatan ataupun dari segala macam keburukan yang ada di dunia ini. Pada intinya, Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian ini, kami berpesan untuk diri saya pribadi dan Anda semua bahwa semua rezeki makhluk yang ada di alam semesta termasuk kita telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquhu wa iyyakum wa huwas samiul alim." Artinya, dan tidaklah makhluk yang berada di alam semesta ini, termasuk burung-burung yang berterbangan, hewan-hewan yang ada di dunia ini, dan kita semua sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membawa rezeki, secara hakikatnya tidak bisa membawa rezeki kecuali rezekinya telah diatur dan telah ditetapkan kadar dan takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita merasa hasad, iri, dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu semua hanyalah sebatas titipan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takasur di ayat terakhir? Gusti Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan kelak di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, kita akan dimintai masing-masing pertanggungjawaban atas naim. Naim itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bentuk jamak dari kata nikmat. Seluruh rezeki akan Allah minta pertanggungjawabannya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Quraisy. Tafsir surat Al-Quraisy. Yang mana surat Al-Quraisy ini adalah surat
urutan yang ke 104 mboten salah Bapak Ibu. Kemudian surat Al-Quraisy niki merupakan golongan surat Makkiyah. Karena kita tahu nggih Bapak Ibu, surat di dalam Al-Qur'an niku terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan Makkiyah, yang kedua adalah golongan Madaniyah. Apa perbedaannya? Yang pasti perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, surat Makkiyah niku Pak adalah surat yang Gusti Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Meskipun turunnya di kota lain. Ya. Contohnya ada surat yang turun di kota Taif, tapi beliau belum hijrah ke Madinah, tetap surat itu termasuk golongan Makkiyah. Sebaliknya, surat yang golongannya Madaniyah niku adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pasca atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Niku perbedaan yang sudah pasti. Nah, salah satu golongan surat Makkiyah niku adalah surat Quraisy. Surat apa Bapak Ibu? Surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisy. Insyaallah sudah hafal nggih Bapak Ibu? Ya, sudah hafal nggih Pak Bu? Ya. Suratnya gampang, hanya terdiri dari 4 ayat. Suratnya surat pendek dan relatif mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan li'ila fi Quraisy. Artinya adalah karena ilafi kebiasaan Quraisy, suku atau orang-orang dari kalangan Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka yaitu melakukan perjalanan atau safar untuk berdagang pada musim panas dan musim dingin. Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Rabba hadzal bait, Tuhan atau pemilik Ka'bah ini. Alladzi, yang telah memberikan at'amahum, makan kepada mereka, min ju' dan melepaskan mereka dari rasa lapar, wa amanahum, dan telah memberikan kepada mereka rezeki keamanan, min khauf, dan menjauhkan mereka dari rasa takut. Kita bahas satu persatu tafsiran ayatnya Bapak Ibu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ila fi Quraisy, karena kebiasaannya golongan atau suku Quraisy. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu siapa itu suku Quraisy. Asal usul Quraisy itu dari mana? Maka di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kemudian Imam At-Tabari dan ulama-ulama lainnya memberikan penjelasan. Mereka memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama, Quraisy itu diambil dari nenek atau dari kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Fihr bin Malik. Sinten Pak Bu? Fihr bin Malik. Ini pendapat yang pertama. Ya, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini jumhur mengatakan Quraisy niku diambil dari nama kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay bin Kilab. Sinten Pak Bu yang kedua? Qusay bin Kilab. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ini pendapat yang minoritas. Sebagian mengatakan bahwa Quraisy itu diambil dari kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdu Manaf. Ini yang ketiga, Abdu Manaf. Tapi yang paling rojihnya, Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, ya, wallahu a'lam bishawab, yang paling rojih Quraisy itu berasal dari kakek buyut Nabi Muhammad SAW yang bernama Fihr bin Malik.
Adapun yang mengatakan Qusay bin Kilab, mereka memiliki pendapat bahwa dulu, Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, asal usul kota Mekah itu berasal dari Nabi Ismail yang menikah dengan salah satu wanita yang berasal dari musafir Yaman. Ya. Nabi Ismail beserta istrinya tinggal di suatu lembah yang sekarang ini disebut dengan Mekah sebagai pusat kota, pusat peradaban atau pusat budaya Islam, pendidikan Islam, ya, kota Mekah. Nabi Ismail awalnya menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Yaman yang musafir melalui daerah tersebut. Kemudian beliau beserta orang-orang yang mukim di tempat tersebut membangun peradaban, terus berkembang biak sampai menjadi kota Mekah sekarang ini. Nah, Nabi Ismail alaihissalam dan anak keturunannya, ya, anak cucunya ini, beliau membangun peradaban, kemudian memperkenalkan, mempopulerkan kota Mekah ke seluruh kalangan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, dari sinilah awal mula, ya, peradaban kota Mekah dimulai. Peradaban kota Mekah dimulai. Kemudian Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau sudah wafat, anak cucunya sudah wafat, terus berganti generasi, ya, terbentuklah mereka menjadi suatu suku yang disebut sebagai suku Jurhum, ya, sebagai suku Jurhum. Suku Jurhum niku Bapak Ibu adalah penduduk asli kota Mekah. Saya ulangi, nek panjenengan umroh atau mungkin haji ke kota Mekah sekarang ini, penduduk asli sana itu disebut dengan Jurhum, ya, disebut dengan Jurhum. Seratusan tahun mereka memegang kota Mekah, mengendalikan kota Mekah, ya, kemudian memegang kekuasaan kota Mekah, ya, hingga datanglah satu rombongan pasukan yang sangat besar berasal dari Najd, yaitu timur Mekah. Mereka menyerang kota Mekah, ya, kemudian menjajah kota Mekah, menguasai kota Mekah, dan itu berlangsung selama beberapa ratus tahun juga. Nah, penjajah ini mereka disebut dengan golongan Khuza'ah. Nama apa? Khuza'ah. Nah, jadi pada intinya jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, Bapak Ibu, kota Mekah pada saat itu, ya, terdapat dua golongan yang sangat besar. Golongan pribumi yang disebut sebagai Jurhum, yang kedua golongan pendatang atau penjajah yang disebut dengan Khuza'ah. Ya, Khuza'ah. Moga bisa dicatat Bapak Ibu. Nah, setelah beratus-ratus tahun Khuza'ah ini atau penjajah ini menguasai kota Mekah, ada seseorang yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini dia merupakan golongan Jurhum, golongan atau anak asli pribumi yang nanti kelak akan menjadi kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Qusay bin Kilab dia berpikir keras bagaimana caranya supaya Mekah ini kembali dikuasai oleh penduduk pribumi atau penduduk lokal. Akhirnya dia memiliki ide yang cemerlang. Dia mendatangi rumah raja untuk menikahi atau melamar anak atau si putri raja ini. Ya. Pada saat itu tanpa banyak basa-basi lamarannya diterima, lalu menikahlah mereka. Qusay dan istrinya ini adalah anak raja yang berasal dari golongan Khuza'ah atau penjajah. Singkat cerita, ya, bertahun-tahun membangun rumah tangga, meninggallah mertuanya si Qusay ini. Ya, si raja ini yang berasal dari golongan Khuza'ah atau golongan penjajah meninggal. Nah, disinilah Qusay bin Kilab mendapatkan celah untuk kembali memegang kekuasaan kota Mekah,
yang dahulu dipegang oleh pribumi lalu hilang diambil oleh Khuza'ah, si Qusay mendeklarasikan, mengklaim, mengangkat dirinya sebagai rajanya kota Mekah. Nah, pada saat itu juga semua saudara-saudara iparnya, paman-pamannya yang dari golongan Khuza'ah atau penjajah ini nggak terima. Bagaimana mungkin kami Khuza'ah atau kota sebutannya golongan penjajah ini, pendatang ini sudah menguasai Mekah selama ratusan tahun, kok tiba-tiba Anda dari golongan pribumi mendeklarasikan, mengklaim bahwa diri Anda ini raja. Akhirnya berseteru di antara mereka semua, terjadilah perang saudara. Hingga terjadi perang besar, ya. Lalu mereka akhirnya dari dua golongan ini memiliki pandangan yang sama, memikirkan nasib kota Mekah ke depannya. Akhirnya Qusay bin Kilab dan saudara iparnya ini bertemu di satu perundingan, di satu meja, di satu rapat. Ini kalau kita perang terus, ya Mekah nggak akan ada penduduknya, akan habis semua karena pertumpahan darah, karena peperangan akibat perebutan tahta kerajaan. Bagaimana kalau kita datang ke orang sepuh, nih bahasa sekarang tuh orang sepuh, orang yang ditokohkan, kita minta pendapat kepada dia untuk menentukan siapa yang berhak menjadi raja di kota Mekah ini. Akhirnya sepakat, ya, dari dua golongan Jurhum, penduduk asli atau pribumi, dengan Khuza'ah ini, mereka sama-sama mendatangi rumah si orang tua atau sepuh ini untuk meminta pendapat. Apapun keputusannya, semua harus terima dan wajib untuk ridho, untuk menerima, ikhlas menerima keputusannya. Akhirnya datanglah si golongan Khuza'ah penjajah dan Jurhum ke orang sepuh atau tokoh ini, satu tokoh ini, mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Akhirnya orang tua ini bertanya kepada golongan pribumi, wahai golongan Jurhum atau pribumi, apa alasan Anda untuk mengklaim bahwa Anda ini berhak untuk menjadi raja dan penguasa di kota Mekah? Apa alasan Anda? Padahal sudah lama Anda tidak berkuasa. Akhirnya golongan ini mengatakan, wahai kakek, sesungguhnya yang memulai peradaban di kota Mekah ini adalah kakek kami Ismail. Yang membangun Ka'bah juga kakek kami Ibrahim dan Ismail. Ya, kemudian air Zam-Zam pun juga berasal dari kakek kami yang bernama Ismail. Dan kami yang menguasai selama ratusan tahun, kami yang melayani jamaah haji dan umrah setiap tahun, terus beratusan tahun, disebutkan semua asal usulnya. Ya, Jurhum sudah selesai, penduduk asli sudah selesai. Ditanyalah penduduk penjajah, wahai Khuza'ah, wahai penjajah, wahai pendatang, apa alasan Anda untuk menguasai kota Makkah? Mereka nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Keputusan sudah bulat, jadilah kekuasaan kembali ke golongan pribumi. Nah, dari situlah Qusay bin Kilab, Bapak Ibu, disebut sebagai asal usul Quraisy. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Kebiasaan atau salah satu adat istiadatnya orang Quraisy itu adalah mereka melakukan perjalanan dagang pada musim panas dan musim dingin. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, suku Quraisy atau orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah itu sampai sekarang mata pencaharian mereka yang paling utama adalah berdagang. Kalau sekarang dagang minyak. Kalau dulu mereka berdagang dari hasil ternak, ya, unta dan semisalnya. Pada musim panas mereka berdagang ke kota Syam atau ke negeri Syam. Syam niku Pak, Bu, nek sakniki terbagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama Palestina, yang kedua Yordania, yang ketiga Syria atau Suriah, yang keempat adalah Lebanon. Ini 4 negara ini kalau disatukan menjadi nama negeri Syam. Ya. Nah, pada musim panas orang-orang Mekah atau orang Quraisy berdagang ke negeri Syam dengan alasan bahwa ketika musim panas
di negeri Syam ini tidak terlalu terik panas mataharinya. Ketika musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Karena ketika musim dingin di negeri Yaman, Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, ya, cuacanya tidak terlalu mencolok, ekstrimnya itu tidak terlalu dingin. Sehingga mereka memilih negeri Yaman untuk berdagang pada musim dingin. Nah, pelopor atau orang-orang yang memulai ekspedisi perdagangan ini diawali oleh 4 orang. Ya, dipelopori oleh 4 orang. Yang pertama Hashim, yang kedua adalah Naufal, yang ketiga Abdus Syams, yang keempat adalah Al-Muttalib. Ini pelopornya, ya, orang-orang Quraisy untuk berdagang ke luar negeri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka, yaitu orang-orang Quraisy, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang memiliki Ka'bah. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apakah orang Quraisy itu dari zaman dulu tidak menyembah Allah? Pertanyaannya, Bapak Ibu saya mau tanya, apakah orang-orang Quraisy Mekah pada zaman dahulu itu tidak menyembah Allah? Nyembah Allah mboten Pak Bu? Nyembah. Tapi kenapa? Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembah Allah? Maka jawabannya di sini Ibnu Katsir mengatakan al-ma'na ayatu tsalisah. Makna dari ayat ketiga dari surat Al-Quraisy itu artinya adalah falyuwahhidu fi kulli ibadah. Makna dari ayat ketiga surat Al-Quraisy artinya adalah hendaklah mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadahan. Karena gini Bapak Ibu, orang Quraisy itu zaman dahulu mereka itu tawaf, haji, ya. Mereka menyembah Allah, mereka sholat kepada Allah. Tapi di sisi lain mereka juga menyembah berhala, menyembah patung yang jumlahnya 360 lebih. Yang jumlahnya 360 lebih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah supaya mereka itu tidak menduakan Allah dalam masalah ibadah. Artinya kita dapat mengambil kesimpulan Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, bukan berarti kita tidak beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Namun maksudnya adalah supaya kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Faliwahidu fi kulli ibadah. Ini makna dari ayat yang ketiga. Ayat terakhir Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, Allah menjelaskan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sampai jam berapa? 5 menit. Oke, siap. Pas berarti. 5 menit. Apa tadi Pak? Oh iya, ayat keempat. Lupa Pak, maaf. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan mereka makan sehingga rasa laparnya hilang, wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka rezeki keamanan sehingga mereka tidak takut dari serangan-serangan orang-orang atau musuh-musuh yang membenci mereka. Ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi Bapak Ibu bahwa ya, sampai kapanpun, sampai nanti sebelum hari kiamat, Allah akan menjaga kota Mekah, akan menjaga dan melindungi penduduk yang tinggal di dalamnya, yang tidak akan bisa diserang oleh siapapun. Oleh siapapun Bapak Ibu, mau itu orang Yahudi, orang Israel dan semisalnya. Ya, sekarang ini bahkan kalau mereka ingin menyerang kota Mekah, tidak akan bisa karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keamanan mereka. Allah abadikan di dalam surat Al-Qur'an ayat keempat, dan Allah abadikan di surat Al-Ankabut, ya, surat yang ke-29 ayat 67. Allah mengatakan awalam yarau
anna ja'alna haraman amina. Apakah mereka orang-orang Mekah tidak mau untuk mengintrospeksi diri, tidak mau merenungi bahwa kami ya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kota mereka Mekah ini sebagai negeri yang aman, amina, aman yang sentosa. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah tersebut enggan untuk menyerang atau berbuat jahat kepada mereka. Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Salah satu alasan kota Mekah selalu Allah lindungi berkat doa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, wa idz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jagalah negeri ini dan berikanlah penduduk negeri ini Mekah kemakmuran, jauhkanlah mereka dari rasa lapar dan jauhkanlah mereka dari penyembah-penyembah berhala. Sekian Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Ada pertanyaan, Ustaz? Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan, 1 atau 2 pertanyaan. Boten enten? Ngantuk nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Boten napa-napa Pak. Gini Pak, kalau gini Bapak Ibu, kalau kita datang ke majelis ilmu itu kita tidak harus paham. Yang penting kita datang, ya, datang duduk mendengarkan meskipun ngantuk tidur nikmat nggak apa-apa. Dosa itu Bapak Ibu, karena kita datang ke majelis ilmu saja sudah mendapatkan keutamaan. Man salaka thariqan, barang siapa yang keluar dari rumahnya yaltamisu fihi ilman, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaltamisu fihi ilman, dia gunakan perjalanannya itu keluar rumah untuk belajar ilmu meskipun hanya sebentar, sahalallahu bi turqan al jannah, pasti Allah akan mudahkan kita untuk menuju surganya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan, memudahkan serta mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Buat pertanyaan nggih Bapak Ibu? Aman nggih Bapak Ibu? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.